kapan saya akan diwisuda? Adik kelas sudah lebih dulu. Hati cemas merasa masih begini. Teman baik sudah di DO. Orang tua di desa menunggu. Calon istri gelisah menanti. Orang desa sudah banyak yang menganggap aku jaya di negeri orang. Tolonglah diriku, cowboy kampus yang banyak kasus. Hatiku cemas, gelisah sepanjang waktu-waktuku. Tolonglah diriku, cowboy kampus yang banyak kasus. Oh, hatiku cemas, gelisah sepanjang waktu-waktuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Oke, dimanapun teman-teman berada, semoga baik selalu menyertai kita semua. Amin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia meluangkan waktu dan antusiasnya menyimak video yang saya buat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satrio Ginanjar, mahasiswa Universitas 17 Agustus Semarang, Fakultas Bahasa dan Budaya, Prodi BKTT YME tahun 2022. Jadi video ini saya buat guna memenuhi tugas dari Bapak Sony selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, saya mohon nantinya teman-teman semua bisa menyimak video ini dengan baik, dan saya mohon jangan di skip supaya nantinya teman-teman dapat bisa paham dengan baik dan tidak terjadi miss dalam menangkap materi yang akan saya sampaikan ini. Dan karena video ini sebagai sarana untuk sharing dan belajar bersama, maka jika nanti dalam penyampaian saya ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Atau mungkin jika nanti ada kritik dan saran ataupun ada yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan langsung tulis saja di kolom komentar ya. Oke, baiklah teman-teman semua, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke materi pembahasan kali ini. Jadi judul materi pembahasan kita kali ini adalah pendidikan sebagai kapital. Mungkin bagi sebagian orang melihat judul ini agak kurang familiar atau bahkan bertanya-tanya,
bagaimana maksud dari pendidikan sebagai kapital. Namun pada kesempatan kali ini, melalui video ini saya akan mencoba menjabarkan pendidikan sebagai kapital dalam perspektif ilmu sosiologi pendidikan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pendidikan sebagai kapital, alangkah baiknya kita mengetahui arti dari kapital itu sendiri. Lalu, apa itu kapital? Secara etimologis, kapital berasal dari kata kapital yang akar katanya merupakan dari kata Latin caput yang berarti kepala. Namun yang dimaksud kapital di sini, kapital sama dengan modal. Jadi kapital di sini bisa juga disebut modal yang dalam bentuk bukan materi. Oke, selanjutnya adalah macam-macam pendidikan sebagai kapital. Yang pertama ada pendidikan sebagai kapital manusia. Yang kedua, pendidikan sebagai kapital sosial. Yang ketiga, pendidikan sebagai kapital budaya. Dan yang terakhir atau keempat, pendidikan sebagai kapital simbol. Pendidikan sebagai kapital manusia. Dalam teorinya, Schultz menyatakan konsep tentang investasi dalam hubungan kapital ialah proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan, bukan sebagai kegiatan konsumtif, melainkan investasi sumber daya manusia. Lebih lanjut, Lawang mendefinisikan bahwa kapital manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan dan pelatihan atau pengalaman yang diperlukan untuk kegiatan tertentu. Perolehan keterampilan dan keahlian seseorang individu diperoleh melalui pendidikan, otodidak ataupun pelatihan yang memerlukan pengeluaran dana. Pengeluaran dana merupakan pengorbanan yang dimaksudkan untuk mempermudah mencari pekerjaan, promosi pekerjaan, dan memperoleh penghasilan yang layak. Investasi kapital manusia ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan pekerja yang mendatangkan keuntungan bagi perusahaan maupun individu. Kapital manusia ini juga berkait dengan karir seseorang suatu saat, bahwa status pendidikan seseorang sangat berkaitan dengan status pekerjaannya. Menurut Suryati, terdapat 3 kritik terhadap teori kapital manusia. Yang pertama, pendidikan tidak berdampak langsung terhadap pengembangan keterampilan atau produktivitas sumber daya manusia. Yang kedua, perluasan pendidikan menyebabkan pasokan sumber daya manusia tidak terampil. Berikutnya yang ketiga, Screen Davis, alat pembenaran seleksi dunia kerja dalam kurung ijazah pendidikan formal sebagai persyaratan suatu pekerjaan. Yang kedua, pendidikan sebagai kapital sosial. Kapital sosial ialah investasi sosial yang meliputi kemampuan sumber daya sosial dalam seluruh hubungan sosial dalam mencapai tujuan individu atau kelompok secara efektif dan efisien. Sumber dari kapital sosial ialah jaringan kerja atau networking, kepercayaan, nilai dan norma serta kekuatan yang menggerakkan. Kapital sosial sebagai investasi memiliki aspek statis, yakni sumber daya sosial, networking, kepercayaan, nilai dan norma. Sama dengan investasi dapat terjadi jika diaktualisasi pemiliknya. Dan aspek dinamis, yakni kekuatan yang menggerakkan
kemampuan individu untuk memobilisasi sumber-sumber langka. Sebagai contoh, ikatan alumni merupakan jaringan kerja yang memiliki kekuatan strategis mempengaruhi kebijakan. Oke, selanjutnya yang ketiga, pendidikan sebagai kapital budaya. Kapital budaya merupakan kepemilikan kompetensi atau pengetahuan kultural yang menuntut selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi tertentu yang dilembagakan dalam bentuk kualifikasi pendidikan. Kapital budaya menunjukkan pada keadaan yang berwujud potensial bagi seseorang yang dapat diuangkan atau dipertukarkan dengan kapital-kapital lainnya. Biasanya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula simpanan nilai kapital budaya yang dimilikinya. Dalam kurung field atau ranah. Semakin tinggi tingkat kesopanan individu, semakin tinggi pula nilai kapital budaya yang dimilikinya. Dalam kurung habitus atau pembawaan sifat. Field yang tinggi dapat dirusak oleh habitus yang buruk. Pendidikan memberikan modal pengetahuan kepada seseorang untuk menaksirkan nilai dan norma sebagai modal dalam membangun jejaring. Selanjutnya yang keempat atau terakhir, pendidikan sebagai kapital simbolik. Kapital simbol sosial merupakan kapital yang terwujud dalam bentuk prestis, status, otoritas, dan kehormatan atau gengsi sosial yang berasal dari keterampilan mengatur simbol sosial yang dimilikinya. Kapital simbolik ini terlihat dalam perbedaan gaya, rasa, dan selera tentang sesuatu yang kemudian menghasilkan prestis, status, dan gengsi seseorang. Kemampuan mengatur simbol ini tidak diperoleh sejak lahir, akan tetapi didapat melalui pendidikan, baik formal, informal, dan non-formal. Kapital simbolik ini melanggengkan stratifikasi atau kelas sosial, dan lembaga pendidikan itu mewakili golongan menengah atas. Oke teman-teman, jadi dari materi yang saya sampaikan dapat saya simpulkan, pendidikan sebagai kapital merupakan sebuah modal dalam bentuk bukan materi yang dapat dimiliki manusia dengan melakukan berbagai upaya guna meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga jika ada yang bermanfaat dari materi tersebut dapat kita jadikan sebagai pengetahuan. Dan jika dalam penyampaian saya terdapat kekurangan ataupun tutur kata yang kurang berkenan, atas nama pribadi saya ucapkan mohon maaf. Dan suka tidak suka dengan karya atau presentasi saya, itu semua hak Anda. Yang terpenting bagaimana kita respect antar sesama manusia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam Rahayu.